Ya itu pada saat COVID itu, ya awal mulanya kita terbentuk itu pasti nggak ada penjualan. Nggak ada sales. Nggak ada Itu penjualan. berapa bulan? 2 bulan sampai 3 bulan nggak ada penjualan. Ya. Jadi kalau orang mentalnya nggak kuat, itu pasti bakalan ya udah besok tutup aja. Bakalan tutup sih. Tapi kita positive thinkingnya di tahun 2020 kita berhasil menjual 60M. 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 Satu bulan cuma dapat 500.000. Satu bulan cuma 500. Ya, saya mau bayar uang kos, uang makan, uang minyak, Kebutuhan gimana? udah pasti minus. Minus. Jadi tabungan lah, itu tabungan sampai udah minus. Akhirnya di bulan ke-8 saya keluar. Hai Besti, balik lagi kompur bareng Ma Olip di Amatalk. Untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial, seseorang yang sudah gak asing lagi di dunia properti. Halo Ko. Halo. Ko David, biasanya kita kayak gini. Oh, gitu ya. Mungkin boleh perkenalan dulu untuk Besti Amatalk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David, founder dan CEO dari Pasar Properti. Wih, keren. Jadi ini kabarnya pasar properti ini baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Tapi udah sukses melejit di dunia properti. Mudah-mudahan berlanjut lancar terus ya. Ya kalau boleh sharing-sharing kok awal mula pasar properti itu Oke. diceritakan Oke. buat Besti. Jadi awal pertama kali pasar properti terbentuk itu ya tahun 2020. 2020. Ya, jadi Masa pada saat pandemi ya. Jadi orang bingung sih sebenarnya. Telepon saya, lu nggak salah buka perusahaan di pas COVID gitu loh. Terus jual properti lagi kan. Iya, benar-benar. Duitnya biasanya orang simpan terus kan. Iya. Ini malah kok buka properti gitu. Tapi saya pikir basic saya di properti lebih kurang 8 sampai 10 tahun. Oh, sudah 8 sampai 10 Ya, tahun ya. lebih kurang. Jadi ya udahlah. Ini jalan saya, jalanin aja dulu. Langsung Prosesnya kita nggak tahu ya. gaspol ya. Ya, kita nggak tahu prosesnya seperti apa kan. Ya intinya ya jalan terus. Jangan dengar kata orang sih. Jangan dengar kata orang. Jadi awalnya itu gimana kok, David? Maksudnya suka dukanya itu di awal-awal merintis pasar properti. Ya, jadi kalau awal ceritanya ya 2020 saya nggak kenal semua developer di Kota Medan ya. Jadi pada saat itu saya keliling di Kota Medan, di Krakatau. Itu saya foto dulu satu-satu. Oke. Proyek mana, kemudian rumah yang mau dijual itu saya foto-foto satu-satu. Jadi satu-satu telepon, saya kenalan, Pak, saya David dari Pasar Properti, saya mau ngajuin kerjasama. Terus ada developer yang memang kita kan baru ya. Terus ditanya, agent kita ada berapa? Pada saat itu ya cuma saya sama teman saya, masih 2 orang. Masih berdua? Masih berdua. Waduh. Jadi ada yang nggak respon, ada yang responnya baik, ya udah kita cari terus sih. Cari terus, ya. jalani aja. Jalani aja. Oke, sampai sekarang timnya udah berapa? 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 orang. Wah, keren banget. Iya. Untuk duka-dukanya nih kayaknya Besti pengen tahu sedih-sedihnya. Duka-duka ya, cerita-cerita sedih-sedihnya. sedih. Ya itu pada saat COVID itu, ya awal mulanya kita terbentuk itu pasti nggak ada penjualan. Nggak ada sales. Nggak ada penjualan. Itu berapa bulan? 2 bulan sampai 3 bulan nggak ada 2 penjualan. bulan sampai Ya. 3 bulan ya. Jadi kalau orang mentalnya nggak kuat, itu pasti bakalan ya udah besok tutup aja. Oh. Bakalan tutup sih. Iya, Tapi iya. kita positive thinkingnya di tahun 2020 kita berhasil menjual 60M. 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 Wah, keren banget. Jadi tahun selanjutnya di 2021 kita naikin tingkat lagi. Bukan kali 2. Oke. Kita naikin jadi 210M. 210M? Iya. Wow. Jadi di 2021 itu kita naikin tingkat target kita ya lumayan ngeri sih. Kadang orang pikir, agent-agent saya sampai nanya, Pak nggak salah, targetnya udah hampir 4 kali lipat gitu ya. Iya. Tapi saya pikir ya udah kita target itu harus tinggi sih menurut saya. Target harus tinggi ya, baru bisa tercapai Baru gitu ya. tercapai. Tapi kok bisa gitu? Ya. Pengen taunya itu bagaimana seorang David Ki itu punya mental yang sekuat itu? Apa ada motivasi tersendiri? Oke. Saya cerita kenapa
dari awal saya masuk kerja ya. Oke, boleh kita Boleh ya. flashback sebentar. Flashback di 2009 saya anak tebing. Oh, anak Kebetulan tebing. saya anak tebing tinggi. Oke. Jadi saya 2009 saya merantau ke Medan untuk kuliah sebenarnya. Jadi awalnya memang untuk pendidikan. Oke. Kemudian 3-6 bulan pada saat itu saya bosan di kos terus. Oke. 3-6 bulan ya kok gitu-gitu aja. Kuliah saya kan jam 6, jam 5, jam 6 saya baru masuk. Jadi jam 9 sampai jam 5 itu nggak ada kerjaan. Jadi nyari kerjaan. Jadi nyari kerjaan. Kita sama temen kos itu ada 3 orang, sama-sama lempar lamaran ke bank awal itu. Awalnya kerja Awalnya di ke bank. ya. Karena di bank itu kan pakai baju keren, kerja kantoran, AC, eksekutif muda gitu ya. Meja, tapi ya udah saya lempar, akhirnya terpanggil. Jadi di salah satu bank swasta di Medan, saya kerja di bank itu sekitar 2 tahun. Oke, kerja di bank 2 tahun. 2 tahun di 1 tahun di back office, 1 tahun lagi di marketing. Oke. Nah, jadi saya naik tingkat di marketing itu di KPR kebetulan. Oh, Jadi udah nyambung udah ini nyambung, ya, udah nyambung di KPR. Jadi terus karena punya visi misi jadi pebisnis, akhirnya saya keluar di 2011, 12 lah, 12 awal saya keluar, saya join di sama teman saya di fotografi. Fotografi. Lari ya jalurnya. Agak lari ya, Bang. lari jalurnya. Jadi oke, lanjut. Kemudian di fotografi itu saya kenal sama satu developer. Oh, kenalan. Kenal. Kemudian pada saat itu ya ganti kontak. Pas 8 bulan jalan saya bisnis, 1 bulan cuma dapat 500.000. 1 bulan cuma 500.000. Ya, saya mau bayar uang kos, uang makan, uang minyak. Kebutuhan gimana? Udah pasti minus. Minus. Jadi tabungan lah. Itu tabungan sampai udah minus. Akhirnya di bulan ke-8 saya keluar dari bisnis itu. Saya nyari developernya. Oke. Jadi agent ya? Iya. Jadi awal kenapa saya nyari developer itu ya developernya buka lowongan di marketing. Jadi dia punya project sekitar 400-500 unit. Dia butuh marketing. Jadi projectnya itu di daerah Johor. Oh, daerah Johor. Lumayan jauh sih. Kalau dari Medan ke sana sekitar 45 menit. Oke. 45 menit. Ya. Jadi awalnya ya udah kerja aja. Gaji 600.000. Komisi 1%. Berhasil menjual berapa unit? Oke, jadi di bulan ke-6 saya berhasil beli mobil nih. Beli mobil. Oke. Jadi di bulan ke-6 itu saya berhasil beli mobil. Saya kerja di sana sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun. Ya, jadi saya nyicil sih. Kemarin beli mobil itu nyicil. Akhirnya lunas. Karena kerja di properti. Karena kerja di properti saya bisa lunasin. Berarti kira-kira jual berapa unit itu? Itu udah lupa sih. Udah lupa ya? Lupa sih. Tapi omset tahunan itu sekitar 12-15 M. 12-15 Ya, M. sekitar gitu. Ada tergiur ya. Kayaknya udah jadi agent properti nih. Dari kemarin udah tergiur. Udah tergiur ya? Iya, benar. Kemudian lanjut lagi. Kemudian atau lanjut. Pindah. Saya pada saat itu 2014 properti surut. Kena dampak di bisnis, ekonomi. Akhirnya saya kerja di bank lagi. Oh, kerja di bank lagi. Di bank lagi. Jadi pelariannya ke bank sebenarnya. Oke. Nyari yang aman ya. Nyari yang aman ya. Bank itu untuk mencari relasi. Sebenarnya. Jadi networking ya. Networking. Kemudian kan saya masuk ke bank itu beda ini lagi, beda divisi lagi. Bukan di KPR. Saya nyari modal kerja. Jadi cari bos-bos ini. Cari bos-bos. Ini ya. Memang otak bisnisnya itu cuan semua. Karena saya pikir ya kalau di bank saya masuk ke KPR lagi, ilmu saya nggak meningkat. Iya, Kan benar. udah tahu nih, di properti iya. kan udah tahu cara kerja di properti gimana. Nah akhirnya saya milihnya di modal kerja. Modal kerja. Jadi, itu kerja berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 Banyak tahun. lah ya. Enggak lah. Halo? Kenal developer, kemudian kenal owner bisnis. Akhirnya saya keluar.
itu mau bisnis lagi. Mau bisnis lagi. Ya, akhirnya gagal. Berarti ini di tahun 2015. 15. Bisnis apa? 16 saya mulai. Saya mau bantu orang tua nih. Oke. Jadi mau ngembangin bisnis di tebing. Tapi karena kota kecil, bisnisnya nggak mungkin gede-gede amat. Iya, benar. Ya gitu-gitu aja, buka toko. Akhirnya ya udahlah. Lepas lagi lah. lepas makan. Ya dapat. cukup Iya. makan. Cuma bosan juga gitu kan. Di tebing, kota kecil, ya gitu-gitu aja. Ya akhirnya saya ke Medan lagi. Ke Medan lagi. Di Medan saya nyari di properti lagi. Oh, properti lagi. Saya balik lagi ke bosnya yang awal pertama. Nah, saya nyari lagi, saya mau masuk lagi dong. Dikasih lagi. Jadi sebenarnya pada saat itu saya ada dua kerjaan sebenarnya. Ada di asuransi sama di properti. Jadi ada satu asuransi, satu properti. Di properti sebenarnya saya mau nyari di 1 bulan aja. Jadi saya mau pada saat itu 1 bulan kerja, ya udah ambil omset, cabut gitu. Oh, berarti hanya sebagai batu loncatan Batu ya? loncatan, ya. Oke. Jadi pada saat itu ya udah dalam 1 bulan itu saya jual 5M. 5M. Ya. Asuransi. Bukan di properti. Oh, di properti. Di asuransi itu ya. Oh, udah keluar dari asuransi, Ya. udah ada modalnya. Modalnya kita balik masuk lagi ke asuransi. properti. Ya. Karena di properti kan nggak ada salary-nya dikit pada saat itu. Cuma 600.000, 800.000. Jadi kan nggak cukup kan, nggak Iya, cukup benar. makan. Akhirnya ya udahlah kerja dulu. Dalam 1 bulan saya terjual 5M, dapat reward 10 juta pada saat itu. Wih. Tapi diambil pada saat akhir tahun. Oke. Pada saat akhir tahun baru ambil. Nah, pada saat itu ya udah kerja dulu. Bulan kedua sebenarnya saya udah mau keluar nih. Oh iya, ini Nggak mau. nomaden ini suka keluar keluar masuk ya. Iya. Karena saya mikirnya kan ke arah bisnis sih sebenarnya. Oke. Jadi ya udahlah jangan kerja terus sama orang. Saya mikirnya ya udah kapan lu buka usaha gitu kan. Iya, benar sih ini cara berpikir. Udah dapat modalnya, ya udah mau keluar sebenarnya. Tapi pada saat itu manajernya nggak kasih keluar. Karena ada kontrak atau Nggak ada. Oh, nggak ada. Dia minta saya bantulah sampai akhir tahun. Kemudian Iya. dapat 10 juta ini kan lumayan kan. Ya udah saya bantu sampai akhir tahun. Di tahun itu saya dapat penjualan 18M. 18M. 18 dari bulan 6. Bulan 7. Bulan 7 ya. Dari bulan 7. Oke. Ya. Nah, akhirnya ya udahlah, saya kerja di properti terus. Di Mercy itu sekitar 2 tahun. Oke. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Baru akhirnya Saya ke Jakarta lagi. Oh, ke Jakarta. Aduh, ini panjang Banyak ini. nih. Iya, panjang ini. Saya ke Jakarta sebenarnya. Jadi ada satu perusahaan di Medan hire saya, suruh saya buka cabang di Jakarta, agensi juga. Agensi properti Ya. juga. Jadi saya nggak ada basic di agensi pada saat itu, nggak ada. Oh iya, karena pada saat itu kan hanya sebagai agent ya. Agent marketing doang. Di hire, ya udah ke Jakarta lah, buka cabang. Saya sendiri handle pada saat itu. Karena ada internal konflik internal ya akhirnya perusahaannya tutup. Oh, perusahaan tutup, balik lagi ke Medan. Saya pada saat itu belum. Oh, belum. Pada saat itu belum, masih di Jakarta, masih mencoba. Cobalah jual di Jakarta ya. Enak kok lihat teman-teman banyak di Jakarta jual 2M, 3M gampang. Gampang. Tapi bukan rezekinya di sana sebenarnya. Oh. Jadi 2019 saya pulang, di akhir tahun, saya bingung mau kerja apa ya. Mau ngapain ya gitu ya. Saya punya ruko dulu bisnis kopi. Saya dulu ada bisnis kopi juga. Akhirnya tutup. Ya udahlah, saya buka agensi aja. Buka agensi aja itu langsung memutuskan. Udahlah. Di tahun 2020 nggak ada ya. lagi kan, nggak ada pilihan lagi. Nothing tulus. Itu nothing tulus banget. Nggak ada apa-apa, dompet juga nggak ada duit lagi, mobil udah jual. Saya punya satu ruko aja di Pasar 3. Ya udahlah, buka. 2019 kan itu akhir, belum buka saya. 2020 awal saya mulai konsepin, saya mau ngapain aja. Oke. Di bulan 3 COVID, saya open. Ini benar-benar tulus ini. Nating Bulan tulus, ketiga benar-benar COVID itu COVID, lagi merebak iya, ya. 2020 kan. Heeh. Orang jadi bingung, kok ngapain ya buka properti? Emang siapa yang beli? Siapa yang beli properti pada saat COVID? Emang ada duitnya gitu.
Tapi pada saat itu ya udah, saya nggak mau mikir apa-apa. Saya punya pengalaman di properti dan saya pikirnya orang selalu butuh rumah untuk tempat tinggal. Nggak mungkin ya, karena COVID nggak butuh rumah tempat tinggal kan? Tempat tinggal, betul sih. Orang juga butuh rumah gitu. Dan nggak mungkin orang nggak simpan duit untuk kebutuhan rumahnya. Berarti Saya mikirnya mindsetnya harus seperti itu. Jadi jangan mikir kok kata teman-teman dari orang tua juga gitu. Ngapain buka usaha COVID jual rumah lagi gitu kan? Siapa yang mau beli gitu? Iya, benar. Tapi saya mindsetnya ya ngapain? Kita mikir orang selalu butuh rumah. Orang selalu butuh rumah. Yeah. Dan akhirnya sukses dalam 2 tahun. Keren banget. Yang aku pengen tahu lagi kok, berarti Ko David kan ini sebagai pemimpin pasar properti, bisa dibilang mastermind-nya. Iya, iya. Gimana cara Ko David ini menciptakan sebuah ruang kerja yang nyaman buat para agent, sehingga sekarang itu terbentuk perusahaan yang super solid? Oke. Intinya satu sih, sama tim itu jangan ada batasan. Oh, tidak ada batasan. Jadi saya sama tim itu bener-bener kayak malam mau pergi makan, mau touring, mau kemana-mana, mau futsal, mau apa, ya udah gabung aja. Menganggap tim sebagai keluarga. Ya. Terus saya ada bilang sama tim saya gini, saya sama kamu, bukan saya sama kamu sama bos, bukan. Kita sama-sama partner. Partner bisnis. Kita sama-sama partner bisnis. Jadi pasar properti itu bukan kayak gua gaji lu, gua kasih lu duit, bukan. Tapi kita wadah. Kita wadah, kita satu penampungan yang bener-bener kita mau sama-sama sukses. Jadi bukan cuma gua yang sukses, lu enggak gitu. Malah agent saya yang dulu orang finance gaji 5 juta kerja 5 tahun, sekarang udah punya 1 M. Dari jual properti ya. Nggak ada basic di properti. Oh, berarti Ko David ini menanamkan satu mindset bahwa pasar properti bukan punya saya, tapi semua tim. Jadi kita memang benar-benar ini wadah punya kalian semua. Kalian di sini cuma berbisnis. Saya cuma kasih support sistemnya. Saya kasih wadahnya, saya kasih marketing toolsnya gimana. Saya bantu kalian mindsetnya sama-sama untuk jadi pebisnis. Gitu. Makanya bisa solid ya. 40 orang loh. 40 orang timnya. Keren banget ini. Ya itu makanya saya samain mindset teman-teman di pasar properti. Umur mereka sekitar 20 sampai 25 tahun. Jadi tahun 2000 ada yang jadi agent, tahun 96 udah jadi GM. Omsetnya udah punya 1 M di tangan. Nah itu mindsetnya gitu. Super tergoda ini. Ini pertanyaannya nih, karena pertanyaan aku sendiri nih tergoda. Kira-kira berapa sih pendapatan seorang agent gitu properti dibandingkan dengan karyawan kantoran bergaji UMR? Kalau di UMR kita bilang Medan berapa? Sekitar 2 sampai 3 juta lah ya. Iya, 2 sampai 3 juta. Mentok ya? 2 sampai 3 juta mentok. Fix gitu ya. Fix gitu ya. Lu mau kerja 5 tahun, emang dapat berapa? Tapi di properti, lu mau dapat 10 juta per bulan, itu tergantung lu. Tergantung lu sendiri. Lu mau capai 10 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, bisa. Bisa. Dalam sebulan? Bisa. Jadi yang kalau tadi mau dapat 100 juta, ya udah jual 5-6 M, udah bisa dapat 100 juta. Berarti rumahnya ada ini, selalu ada. Available. Jadi saya samain mindset ke tim juga gini. Sampai sekarang di seluruh dunia emang properti mati. Di Hong Kong aja nggak ada tanah, apartemen makin mahal ya. Iya benar. Dan orang selalu butuh beli tempat tinggal gitu. Jadi dimanapun, apalagi di Indonesia masih banyak ruang terbuka, banyak tanah, itu malah jadi potensi buat kita. Kalau boleh tahu, biasanya nih ya, customer yang beli itu memang mereka butuh atau sebagai investasi? Jadi sekarang instrumen untuk investasi kan nggak gitu banyak lagi ya. Cuma ada emas, kemudian ada saham, ya di properti terakhir di properti. Properti punya fisik. Di saham nggak ada, di emas ada, tapi harganya kan udah lumayan tinggi sekarang. Terus kita pada saat mau jual ya harganya juga nggak bisa tinggi-tinggi amat gitu. Tapi di properti bisa dapat
sekitar 10 sampai 20% dari jual beli aja. Oh. Dari sewa menyewa juga dapat kan? Sewa menyewa udah. Kalau misalnya propertinya nggak laku, ya udah saya sewa. Oke. Tiap tahun properti bakal meningkat. Jadi kalau ada yang properti jual rugi, itu nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Benar. Karena pada saat dia beli rumah, contoh misalnya pada saat 2015 dia beli 500 juta. Nah di 2020 dia jual, dia kan bilang jual modal. Modal pada saat itu berapa kan? Ya udah jual 500, sekarang harga pasaran 800. Ya udah dia jual 700. Tetap dapat untung ya. Tetap untung. Jadi nggak ada yang rugi sebenarnya. Ya aku penasaran memang, apakah selalu available itu rumah? Oke, jadi sekarang developer juga makin banyak. Karena untuk membangun kota Medan itu kan nggak cuma satu orang. Oke. Kita juga butuh banyak developer untuk selalu bangun perumahan-perumahan gitu. Jadi tetap ada sih. Tetap ada ya? Jangan di developer, jangan di primary unit, di secondary juga banyak. Oh, di secondary juga banyak. Karena kan kayak tingkat kependudukan kita juga makin meningkat kan. Iya, benar. Jadi selalu ada kebutuhan. Selalu ada kebutuhan. Berarti selalu available, selalu ada. Selalu ada. Selalu punya banyak peluang di properti. Pasti. Untuk strateginya kok. Oke. Strategi apa nih? marketing. Oke. Jadi di marketing strateginya simple sih menurut saya. Saya selalu tanamkan juga sama tim bahwasanya kita sama customer itu bukan sebagai saya jualan misalnya jual cangkir, bukan cuma jual cangkir gitu. Kita punya banyak potensi. Oke. Jadi saya selalu tanamkan jadiin customer jadi teman. Jadi kalau teman ada keluhan misalnya, oh duit saya nggak cukup nih untuk beli 500 juta, saya cuma cukup untuk beli 400 juta. Kamu ada pilihan mana gitu? Dia kan bisa terbuka ya. Iya, Tapi kalau misalnya kita formal, kita anggapnya ya udah lu harus beli 500 juta ya udah. Tapi kan dia terdesak customer-nya. Iya, benar. Nah, jadi kita buat customer itu jadi teman. Buat customer menjadi teman. Berarti biar ada rasa nyaman Ya, gitu ya jadi antara ada, klien sama kita juga terbuka. Jadi ada keluhan atau ada misalnya mau berdiskusi ya udah terbuka. Oke. Untuk sekarang ini di bidang properti yang terjual itu rumahnya seperti apa? Oke. Kebanyakan untuk rumah tinggal. Jadi untuk sekarang ya tingkat penjualan untuk properti kebanyakan untuk rumah tinggal. Rumah tinggal. Rumah tinggal. Karena kalau dari riset kita, dari data kita, pertokoan itu agak slow down. Kenapa? Iya. Sekarang anak-anak muda mau buka usaha aja, nggak usah butuh toko kan? Bener. Semua online. Ya, jadi di rumah aja udah bisa online. Barang nggak harus taruh di rumah, udah di gudang banyak. Gitu. Berarti Jadi perumahan perumahan. ya yang lebih gencar salesnya ya. Di perumahan juga banyak pilihan kan. Sekarang mulai dari 600 juta sampai 2M, 3M juga banyak. Oke. Project sekarang kok? Project sekarang. Project sekarang yang lagi Amalen. hot, yang inti kota ya Amalen. Villa Rukun Mas, ya kan? Harga mulai dari 2,3M. 2,3. Tahap 1 udah habis. Udah habis, udah sold out ya? Udah, ini kita mulai masuk ke tahap 2. Nanti tim kalau mau cari ya di pasar properti. Keren banget. Promosi ya. Iya, sekalian dong. Sekalian ya. Memang ini juga bisa untuk sekalian promosi. Gitu. Oke, untuk sekarang yang paling krusial saat ini, apakah waktu yang pas untuk membeli properti? Pas banget. Pas banget. Pas Kenapa? banget. Kenapa? Oke. Satu, dari pemerintah itu support dari suku bunga bank. Oke. Sekarang lagi murah. Oh, lagi murah. Lagi murah banget. Udah boleh beli properti. Udah boleh beli properti. Kemudian dari developer, sisi developer juga ada keringanan nih. Jadi DP itu ada yang bisa cicil selama 3 bulan sampai 6 bulan. Oh, itu cicil sama developer? DP-nya. DP-nya? DP-nya. Oke. Kalau untuk cicilan bertahap juga ada yang panjang 2 sampai 2 tahun. Oh. Ada. Oh, itu sama developer ya, sama bukan developer, KPR ya? Bukan KPR. Kalau KPR bisa sampai 20 tahun lagi. Oh, sekarang udah sampai Udah. 20 tahun ya? 20 sampai 25 tahun. Beberapa bank udah bisa. Iya, berarti sekarang waktu yang Udah pas ya? pas banget.
Pas Jadi banget. kayak PPN juga ada keringanan juga sampai potong 50%. Potong 50%. Iya, tapi untuk periode tertentu aja. Itu untuk secondary house atau Secondary house. secondary Jadi rumah yang udah ready sih sebenarnya. Oh. oke. Atau primary unit yang udah jadi, udah siap huni. Udah siap huni Iya. itu PPN-nya ada yang sampai potongan 50%. 50%. Wah, Jadi dukungan dari pemerintah sama developer juga ada gitu. Jadi sekarang timing yang tepat sih. oke. Keren. Jadi untuk pasar properti sendiri tahun ini omsetnya, Oke. targetnya Target kira-kira kita tahun ini 400 M. 400 M. 400 M. Jadi kenapa saya selalu tingkatkan target kita? Karena saya juga samain sama teman-teman di pasar properti itu, tujuan itu kalau kita nggak buat, kita nggak bisa capai. Ibaratnya saya mau ke Brastagi nih, saya nggak punya tujuan ke Brastagi, ya udah keliling kota Medan aja kan. Iya, Tapi kalau saya punya target, oh saya mau ke Brastagi, caranya gimana? Lewat jalan mana? Nah itu harus kita samain sama teman-teman di pasar properti Oh, supaya capai. Jadi kantor punya target 400 M. Nah, di marketing gimana supaya capainya? Per bulan harus capai berapa? oh, Per bulan harus capai 5 M misalnya. iya. Nah, gimana supaya mereka capai 5 M? Support system dari kantor gimana? Nah, itu kita gali terus, kita buat terus. Oke, keren banget ya, pasar properti. Untuk pasar properti sekarang udah membuka agensi juga ya? Udah. Jadi kita tetap open untuk teman-teman yang mau bergabung sama kita, mau jadi pengusaha lah. Saya bilang pengusaha bisnis properti. Gitu. Boleh telepon kita di Instagram kita Pasar Properti Official. Berarti untuk pasar properti sendiri sudah terdaftar di Aredi? Sudah. Sudah ya? Sudah, malah sebelum buka itu kita udah duluan daftar ke Aredi. Oh, berarti di tahun 2020 udah 2020, daftar iya, Aredi? Aredi. Berlisensi ya? Lisensi. Jadi Oke. kenapa saya mau join di Arabi? Karena mindset saya pada saat itu, kalau di Jakarta itu kan, semua agensi yang tergabung itu wajib Arabi. Wajib Aredi. Nah, kalau di Indonesia, kalau asuransi kan wajib AAJI ya. Oke. Kalau di properti, malah itu yang harus kita support. Oh, Harus ada lisensinya. harus Jadi ada lisensi. agen-agen yang bodong, kemudian tiba-tiba ambil duit besok hilang, ya itu harus Diberantas berantas semua gitu. ya. Jadi Oke. kita harus support banget sih RIB. Oke, keren. Yang terakhir nih, Ko David, apa motivasi Ko David sebagai seorang founder pasar properti kepada teman-teman di sana yang mau memulai bisnis properti? Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih muda, kan pengen berbisnis nih. Kebanyakan anak-anak muda yang Gen Z malah ya. Gen Z udah mulai, saya mau buka bisnis nih, buka ini, buka itu. Akhirnya pasti butuh modal gede. Benar. Di properti modalnya cuma 0, nggak ada modal sama sekali. Modalnya cuma mulut. Nah, mulut sama usaha. Iya. Kalau ada usaha, ada tekad, semua jalan pasti ada. Oke. Tuhan, menurut saya Tuhan itu nggak buta sih. Jadi Tuhan selalu melihat kalau kita ada kerja keras dan melakukan jalan yang benar, itu pasti dikasih rezeki. Berarti pantang menyerah ya? Pantang menyerah. Gas terus. Jadi ada teman-teman kita di pasar properti, ada yang 6 bulan nggak jualan, Oke. tapi saya melihat dia punya potensi nih. Dia mau kerja, dia terus usaha. Akhirnya di bulan ke-7 dia top sales. Oh. Dia top sales. Karena kenapa? Ada masing-masing orang itu rezekinya beda-beda ya. Iya, Ada yang 3 bulan atau 1 bulan kerja, besoknya udah closing 2M, 3M. Iya. Ada yang 6 bulan kerja, belum ada closing, ya. Yang penting ada usaha dan kerja keras sih. Menurut saya itu. Kerja keras. Jadi jangan mental tempe menurut saya. Oh, mental tempe. Jadi kalau kayak pikir, udahlah nggak bisa, akhirnya menyerah, ya udah. Selalu gagal. Berarti kalau memang yakin di properti itu udah menjadi rezeki kita, gas terus aja Gas ya? terus, ya gas terus. Karena di properti banyak sekali bisa kita dapat sih. Peluangnya Peluangnya ya? bisa dapat. Jadi kayak kita bisa jadi investor juga kan, investor di developer, kemudian di properti, sewa menyewa juga dapat uang. Gitu. Oke.
Gitu. Keren. Thank you Ko Thank you, David thank you. untuk sharing-sharingnya hari ini. Siap. Thank you buat Besti yang udah stay tune terus di sesi Amatalk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu menjadi orang pertama yang tahu update episode terbaru. Kita jumpa lagi di sesi Amatalk berikutnya. Bye! Thank you, Ko. Thank you.